9 hal yang harus diwaspadai saat Lebaran. Jangan sampai Anda harus mampir ke rumah sakit. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Kali ini kita akan bahas 9 hal yang harus diwaspadai saat Lebaran. Hari Raya Idul Fitri selalu jadi momen yang istimewa. Setelah sebulan penuh berpuasa, akhirnya datang saat untuk berkumpul, silaturahmi, dan tentu saja makan enak. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada beberapa hal yang bisa mengintai kesehatan kita secara diam-diam. Terutama bagi yang sudah memiliki risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Banyak orang tidak sadar bahwa justru saat Lebaran, kebiasaan sehat selama Ramadan bisa terpeleset dalam waktu yang singkat. Yuk kita bahas satu persatu biar Lebaran kalian itu tetap meriah tanpa ada drama ke IGD. Hal pertama yang wajib diwaspadai adalah pola makan yang berubah ekstrim. Selama Ramadan, kita sudah terbiasa makan 2 kali sehari dan lebih teratur. Tapi begitu Lebaran datang, ritme itu langsung kacau. Makan pagi, makan siang, ngemil sore, makan malam, belum lagi icip-icip di setiap rumah yang dikunjungi. Makanan datang bertubi-tubi, mulai dari lontong sayur, rendang, sampai kue kering yang tidak berujung. Sistem pencernaan kita jadi kaget, metabolisme terganggu, dan jantung harus kerja keras mengatur semuanya. Apalagi kalau makannya itu terburu-buru atau dalam porsi yang besar. Risiko naiknya tekanan darah tinggi dan gula darah ya semakin tinggi. Nah, lanjut ke makanan yang tinggi lemak dan kolesterol. Siapa sih yang bisa nolak opor ayam, sambal goreng ati, gulai daging, dan teman-temannya? Enaknya itu memang nggak terbantahkan. Tapi kandungan lemak jenuhnya itu bikin kolesterol jahat atau LDL kita naik. Kolesterol ini bisa menumpuk di dinding pembuluh darah, menyempitkan aliran darah, bahkan menyumbat. Inilah cikal bakal serangan jantung dan stroke. Makan boleh, tapi ingat porsinya. Jangan karena pengen balas dendam makan, jantungnya malah jadi korban. Ketiga, gula berlebihan juga nggak kalah bahaya. Kue nastar, lapis legit, es sirup, kolak, dan kue-kue lainnya itu berjejer cantik menggoda iman. Tapi kalau semua dicoba dan tiap rumah disamperin ada sesi icip-icip manis, bisa-bisa gula darah naik drastis. Gula darah tinggi itu merusak pembuluh darah kecil, termasuk di jantung dan otak. Apalagi buat yang sudah punya diabetes, bisa makin runyam. Jadi jangan sampai sekue dua kue itu berubah jadi bom manis yang malah merusak dari dalam. Keempat, kurang tidur. Ini klasik tapi sering disepelekan. Mulai dari malam takbiran hingga subuh, lanjut sholat id, lanjut keliling rumah saudara, dan ngobrol dengan semangat. Tubuh yang semestinya istirahat malah dipaksa aktif terus. Kurang tidur ini meningkatkan risiko gangguan irama jantung, tekanan darah tinggi, dan membuat tubuh gampang lelah. Jantung pun tidak mendapat cukup waktu untuk recovery kalau Lebaran itu jadi ajang begadang nasional. Hati-hati, tubuh bisa protes lebih dulu daripada suara alarm di pagi hari. Kelima, hati-hati dengan stres emosional. Lebaran seharusnya jadi waktu untuk bersyukur dan berbahagia, tapi kadang justru jadi ajang pamer. Ada yang ingin terlihat sukses setelah merantau di kota. Akhirnya memaksakan beli baju mahal, bagi-bagi uang lebih dari kemampuan, bahkan ngutang demi tampil wah. Di sisi lain, kondisi keuangan sebenarnya pas-pasan. Ujungnya timbul tekanan batin. Belum lagi kalau saat pulang kampung disambut dengan pertanyaan klasik, kapan nikah? Padahal jodoh juga belum tampak di radar. Stres seperti ini bisa berdampak nyata di kesehatan, termasuk tekanan darah dan detak jantung yang jadi nggak beraturan. Jadi jangan sampai Lebaran itu berubah jadi momen silaturahmi yang hangat, jadi ajang perbandingan hidup ya. Keenam, dehidrasi karena kurang minum air putih. Ini terjadi karena banyak yang terlalu fokus makan makanan enak dan minuman yang manis. Banyak orang lupa bahwa yang paling dibutuhkan tubuh itu adalah air putih. Apalagi kalau cuaca Lebaran sering panas dan aktivitasnya itu padat. Kurangnya cairan bikin darah jadi lebih kental, meningkatkan risiko terjadinya penggumpalan darah, serta memperberat kerja jantung. Jangan sampai tubuh kering kerontang, sementara mulut sibuk kunyah rendang dan kue. Pastikan kamu cukup minum air putih ya, bukan cuma sirup warna-warni. Ketujuh, konsumsi kafein yang berlebihan. Kopi itu jadi andalan supaya tetap segar saat silaturahmi dari rumah ke rumah. Tapi kalau diminum berlebihan, apalagi ditambah gula atau susu kental manis, efeknya bisa double. Kafein bisa mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan bikin tubuh semakin dehidrasi. Kalau kamu punya riwayat hipertensi dan aritmia, hati-hati ya.
Kopi itu boleh, tapi secukupnya saja. Sebaiknya diminum setelah kamu cukup istirahat. Jangan sampai jantungmu ikut kaprol karena kebanyakan ngopi. Kedelapan, obat-obatan rutin yang terlewat. Nah, ini juga sering banget kejadian. Karena sibuk keliling, banyak pasien penyakit kronis yang lupa atau bahkan sengaja tidak minum obat. Ada yang merasa, saya sehat-sehat saja, atau malu minum obat di depan keluarga besar. Ada juga yang khawatir, nanti banyak kencing, bisa repot. Padahal, putus obat secara tiba-tiba itu bisa memicu lonjakan tekanan darah, gangguan irama jantung, atau kekambuhan penyakit lainnya. Jadi, bawalah obat rutinmu itu kemanapun kamu pergi dan minumlah sesuai jadwal. Kesehatan itu nggak bisa ditunda demi gengsi. Dan kesembilan, yang paling sering tapi tidak disadari, itu kurang gerak alias mager. Setelah makan besar, karena kenyang, capek karena telah begadang semalaman, dan ngantuk, tubuh pun cenderung ingin langsung rebahan. Nah, ini combo yang bahaya. Makanan tinggi garam dan gula tadi belum sempat dicerna dengan baik. Metabolisme belum bekerja maksimal. Tensinya bisa naik, gula darah bisa melonjak, tapi tubuhnya malah dibawa tidur. Nah, ini bisa memperparah risiko hipertensi, gula darah yang tidak stabil, bahkan memperlambat sirkulasi darah. Jadi jangan langsung tidur sehabis makan. Jangan biasakan mendekati tidur makan besar. Gerak dulu, jalan pelan-pelan keliling rumah, itu sudah sangat bantu. Anggap saja olahraga ringan sambil antar kue ke tetangga. Teman-teman, Lebaran itu memang waktunya untuk merayakan. Tapi jangan sampai tubuh jadi korban euforia sesaat. Jaga keseimbangan, jaga kesadaran, dan jangan lupa jaga kesehatan. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, yuk share ke keluarga dan teman-teman kamu supaya semakin banyak yang bisa menjalani Lebaran dengan bahagia tanpa harus terganggu dengan masalah kesehatan.